untuk teman-teman yang belum familiar dengan ini, saya nggak mengatakan nggak tahu. Ini adalah kertas marker. Ini adalah kertas marker. Kertas marker ini kalau jenengan tidak pakai ini nggak apa-apa, bisa jenengan ganti dengan kain keras yang tipis tapi agak rapat ya. Jadi ini kertas ini tahan dicuci berapa kali pun nggak apa-apa, nggak sobek ya. Hydrofix namanya kalau di itu kertas hydrofix. Monggo jenengan ditulis. Ini saya kesulitan untuk mencarinya, makanya ada Habib. Alhamdulillah, saya biasanya Habib kalau beli ini di Surabaya itu adanya hanya di satu tempat, adanya itu di kalau nggak salah toko Sahabat Jalan Kertajaya. Oh sorry, bukan yang ini. Yang ini adanya itu, kalau ini satu gelondong itu sekitar 45.000, sorry, 45.000. Ada beberapa jenis. Yang seperti ini 45.000. Belinya di Vasco Sanwira. Hydrofix gini nih. Makanya Vasco Sanwira itu di Surabaya. Di Malang nanti di Habib aja. Nah, Habib enggak kok, tak aku aja. Ini Hydrofix namanya. Dengan gunakan untuk mencuci baik dry clean, laundry, enggak masalah. Ya, di tumbler juga kuat. Nanti monggo jenengan sukai saiki biar dicoba di rumah, monggo. Ya, Hydrofix. Ya, Vasco Sanwira. Biasanya manajernya namanya Pak Isnuri. Biasanya saya telepon gitu aja, datang. Ini atau kain keras, monggo diketok-ketok, terus seperti ini. Ya, ada satu orang yang bisa bantu saya, Mbak, membuat nota. Perhatikan nanti ini yang ada di sini dengan yang ada di sini. Kertas biasa, kertas sama bolpen. Satu sobek aja itu. Nah, minta itu satu sobek. Oke, Mbak Tika bisa dibantu. Lewat sini Mbak Tika. Nyun sewu ya, agak merambat sedikit. Cara pembuatan nota di sini. Ini dengan nota harus sama. Sekali lagi, ini dengan nota harus sama. Harus sama. Misalkan kan dalam nota itu ada nomornya ya. Nomor nota. Biasanya entah 4 digit, entah 6 digit, terserah jenengan. Biasanya itu adalah untuk laundry 6 digit. Cuman angka yang selalu diingat itu 4 digit, biasanya gitu. Misalkan angkanya adalah 01234. Ini baru berapa? 5 ya, kosongnya 2. Misalkan gitu. Nah, lalu di nota sini, ini tadi ada 7 kan ya? Ada 7. Di marker ini ditulis juga sama persis dengan ini. 01234 sampai dengan 7. Terus ada 1/2. 1/7, 2/7 sampai dengan 7/7. Nah, saya kasih contoh satu ya. Misalkan 00123 betul gini ya. Terus di sini saya kasih 1/7. Nanti lagi di sini 2/7, 3/7 dan seterusnya. Ini ada. Oke, sampun Pak, sampun. Ini sudah ada yang dibuatkan seperti ini, bisa. Ya wes nggak apa-apa, ini aja nggak apa-apa. Tapi kurang kayaknya. Jadi sorry, saya ambil satu. Monggo teruskan. Jadi pada nota bisa di zoom. Ini ada 0012341/7. 1/7 itu artinya adalah pakaian pertama dari 7. Ya, pakaian pertama dari 7 yang dicucikan. Jadi pembilang, atas itu pembilang ya. Waktu saya sekolah dulu katanya pembilang.
pembilang itu menyebutkan pakaian keberapa. Yang penyebut yang bawah itu artinya adalah berapa jumlahnya. Ya, berapa jumlahnya? Pak Maestro nyuwun sewu. Jadi ada seperti ini. Ya. Paham ya tentang ini, paham ya? Pilihnya nota nomor ini. Sip. Dipotongi. Oke. Nanti di lapangan terserah jenengan bagaimana caranya biar cepat. Sekarang ini tugas saya menyampaikan bagaimana lengkapnya bagaimana. Kalau bagaimana nantinya modifnya monggo jenengan. Ya apa caranya murah, ya apa caranya cepat, monggo. Ya. Oke, yang pertama kita anggap misalkan 1, 2, 3, 7. Ini yang 1, 2, 3. Monggo, tetap jenengan. Baik kan? 3, 4 nyaman. Baik. Oke, di sini 5, 6, 7. Oke. Nah, sekarang di nota ini yang saya baik ya. Nanti jenengan. Misalkan ini nota. Di sini ada di depan itu kan ada namanya siapa, alamatnya siapa, barangnya apa saja kan di sini disebutkan. Betul nggih? Cuman belakangnya sini, di belakangnya awalnya kan kosong. Itu yang kita gunakan. Tapi jangan yang diberikan pada customer. Ya. Tapi jangan diberikan ke customer. Ahlan wa sahlan, monggo. Jadi saya ulang lagi, jangan yang diberikan ke customer. Biasanya kan ada warna putih, warna merah, warna kuning. Pokoknya yang kita simpan terus, terusnya ini tanda kutip. Yang kita simpan terus sebagai dokumen, jangan sampai hilang. Ya, sebagai dokumen jangan sampai hilang. Itu ada remarknya. Ini namanya adalah belakangnya namanya remark. Ya, belakangnya remark. Misalkan di sini monggo dengan tulis kemeja. Untuk tulisannya remarknya itu ada pakaiannya jenisnya apa, ya jenisnya apa di atas. Dan saya dulu ya di sini saya tulis dulu. Misalkan shirt dulu, shirt. Lalu di sini baru 1. Ya, shirt apa mereknya? Yang saya tunjukkan di sini nanti adalah merek. Misalkan di sini apa mereknya? Basman. Terus warnanya apa ini? Warna aja nggak sama loh kita. Warna aja nggak sama loh. Ada yang ngomong oranye, ada pastel, ada peach. Malah peach ya. Peach itu kayak belewah kan ya? Iya. Ini. Nah, terus pokoknya warnanya terserah sampean. Umpamanya ya. Sorry. Jadi jenisnya bagian atas nanti saya tunjukkan di zoom. Merek apa jenis ya kemeja, mereknya apa? Merek ya. Pertama merek. Yang kedua adalah warna, lalu ukuran. Warna itu termasuk kombinasi. Kalau misalkan nyun sewu yang seperti ini. Batik, coklat, hijau, apa sebutkan warna yang ada di sini. Sebutkan semua warna yang ada di sini. Kalau ada misalkan nyun sewu jenengan bisa bantu berdiri ya. Bisa bantu berdiri. Oke. Ini ada apa namanya? Jilbab. Di situ ada angka-angkanya. Tulis angka gitu aja. Atau bukan angka, sorry apa? Huruf. Ya, jadi atur nuwun. Itu sebutkan hitam huruf putih. Misalkan seperti itu. Supaya kita tahu nanti misalkan hilang atau apa kita tahu. Ya, hanya itu. Jadi pertama jenisnya, yang kedua warna. Tadi itu kita sepakati warna apa? Belewah ya. Nah, belewah, ukuran warna. Lengan panjang. Sorry. Saya tadi ini bukan di bawahnya, di atas, di sini. Basman, terus belewah. Lengan panjang. Terus panjang, misalkan ini pendek ya. Pendek, tulis pendek misalkan. Lalu ukurannya di sini adalah 14,5. Ya, 14,5. Di sini juga ditulis 14,5. Sudah. 3 ini aja.
Ya. Jadi saya ulang lagi, ini di zoom ya. Saya ulang lagi. Bagiannya apa, pakainya apa, lalu warna, merek, warna dan ukuran. Dilanjut Mbak Tika. Oke. Ini yang satu, ini kan nomor 1 nih. Nomor 1 kita tulis di angka 1, lalu di staples pada bagian-bagian yang tidak membahayakan, tidak merusak pakaian. Contoh misalkan merek di sini atau di kancing. Monggo diteruskan nulisnya. Misalkan ini saya taruh di nomor 2 di kancing. Makanya saya nulisnya kecil supaya seperti itu. Tadi saya bawa staples. Oke. Lalu staples. Oke. Sudah. Jadi kita taruh seperti ini. Sudah, milihnya nomor ini. Nah, yang berikutnya apa Mbak Tika? Kemeja YG hitam. Ini kok hitam. Putih. Putih panjang. Ukurannya adalah XL. Ini yang nomor 2 ya Mbak. Teruskan. Oh, kalau ini ditulis long dress gitu, Pak? Iya, long dress. Atasnya dulu. Long dress. Ya, nomor 2. Nah, saya mencari yang ini. Terus nggak apa-apa, Mbak. Panjang. Warnanya apa ini? Pink. Oke, yowis pokoknya sesuai dengan ini yang perlu kita pecahkan problem seperti ini. Pada long dress ini tidak ada merek, tidak ada lubang. Kemanakah kita menempelkan marker? Bisa jadi di sini, ya. Pokoknya yang mudah kita cari ya, Bisa jadi di sini, ini ya, bagian dalamnya, atau di bagian belakang bawah. Tapi di sini juga berisiko. Atau di sini. Pokoknya kalau sampean ya, kalau andanya itu menyepakati tempatnya adalah selalu di bawah supaya nanti mencarinya itu cepat. Sama tetap di situ terus. Misalkan ini nomor berapa Mbak Tika? 3 ya? 3. Nomor 3. Yang dressing gitu aja. Iya. Oh, ini ada. Apa? Bordir apa menurut sampean apa? Seperti itu. Kainnya kain apa? Broklat. Misalkan ini kita taruh di sini, lihat caranya kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini, lalu kita staples. Oke, seperti ini. Nanti ini juga waktu membuka itu juga harus tahu caranya membuka biar ini enggak sobek. Walaupun gimana juga ini kertas. Kalau kita paksa juga bisa sobek. Caranya membuka itu adalah dengan yang paling, ini kan ada yang staples bawahnya ya, bagian bawahnya. Yang bagian bawahnya ini yang jenengan tarik. Misalkan ini ya, saya buka, saya tariknya cuma gini. Nah, ini akan aman. Tuh, gak sobek. Iya kan? Jadi yang bagian bawahnya, jangan keliru yang bagian atasnya. Nah, baru kita lepas. Kalau di kapal-kapal pesiar biasanya untuk markernya seperti ini adalah model press disetrika. Jadi jelek gini. Ada lemnya itu. Ada lemnya. Tapi lemnya itu dicuci nggak hilang. Ya, ada seperti itu. Itu di kapal-kapal pesiar biasanya seperti itu. Coba saya lanjutkan lagi ya. Jadi kita ngambilnya seperti itu nggak sobek. Ya, caranya. Kembali lagi, Mbak Tika bisa dilanjutkan ini, monggo jenengan. Ini blus coklat susu pendek. Ya, mereknya ada enggak? Oh, ini tadi ada merek enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada merek, jenengan tulis apa? No M itu biasanya no merek. NM gitu. Iya, NM. No M. NM juga boleh. Sorry ini sebentar. Stapelsnya habis kok. Ada. Udah enggak kok. Ternyata enggak habis. Tunggu.
Oke. Terus yang ini ya. Ini ada merek. Ini ada merek, Mas. Argadin. Nomor 4. Iya. Nomor 4 ya. Ada mereknya. Ada. Oh, sudah. Oke. Lalu Celana panjang. iya. Panjang, biru congkak. Hitam. Hitam. Enggak apa-apa. Lawel. Seneng. Ya. Ini juga begitu untuk celana. Untuk celana kita perlu kesepakatan dengan karyawan jenengan sendiri. Naroknya di mana? Biasanya yang umum itu adalah di sini kolong sabuk bagian belakang. Terus ini warna apa? Ini warnanya terserah. Disebut apa ini? Pokoknya warna itu pasti membingungkan. Kalau saya bilang bahwa ini adalah hijau tua, wes umpama seperti itu. Hijau tua apa biru tua atau apa? Pokoknya ngomong tua jangan lihat saya perasaan. Oke. Unibro. Yang terakhir. Sini aja ya, Pak? Iya. Saya sini dulu hijau dulu. Iya. Enggak ada. Ya, lihat. Mereknya Unibro. Oke, berarti